Ajudan Bung Karno tahu penculikan Jenderal Angkatan Darat setelah diberitahu oleh seorang perwira polisi yang ternyata kemudian dia terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Begitulah sekelumit cerita yang terjadi pada pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965, beberapa saat setelah penculikan terjadi. Dikutip dari buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang disusun Sugiarso Suroyo, diungkapkan hasil berita acara pemeriksaan terhadap Kombes Sumirat, salah satu ajudan Presiden Soekarno ketika itu. Dalam pemeriksaan yang kemudian dituangkan dalam BAP, Komisaris Besar Polisi Sumirat, salah satu ajudan Presiden Soekarno mengungkapkan bahwa pada pagi hari pukul 5:15, dia menerima laporan dari AKBP Anwar, salah seorang perwira kepolisian, bahwa telah terjadi penembakan oleh kesatuan yang tidak dikenal identitasnya terhadap rumah dari Waperdam II Jeleimena, Menko Hankam, Jenderal Nasution, Maijen MT Haryono dan Jenderal DI Panjaitan. Laporan itu lantas diteruskan Kombes Sumirat kepada Kolonel KKU Bambang Wijanarko dan Kolonel Saelan. Kolonel KKU Bambang Wijanarko adalah salah satu ajudan Presiden Soekarno, sementara Kolonel Saelan adalah Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Sementara itu ada juga telepon dari Brigjen Polisi Suwarno, Panglima Komdak Jaya, yang memberitahukan hal yang sama dengan apa telah dilaporkan oleh AKBP Anwas. Akhirnya setelah menghadap Presiden Soekarno di rumah Ibu Haryati, salah satu istri Presiden, telah dilaporkan tentang situasi istana yang sedang dikepung oleh satuan-satuan yang tidak dikenal dan tentang kejadian penembakan dan penculikan terhadap jenderal-jenderal Angkatan Darat. Sementara itu, dalam berita acara pemeriksaan AKBP Mangil, Komandan DKP atau Detasemen Kawal Pribadi, pasukan yang melekat mengawal Presiden Soekarno, terungkap pada pukul 5:15 Mangil menerima laporan dari anak buahnya berturut-turut per telepon bahwa istana telah diblokir. Juga dilaporkan jika Leimena dan Jenderal Nasution telah ditembak dan di sekitar istana ada pasukan dari Diponegoro dan Brawijaya yang tidak mengganggu keluar masuknya anggota-anggota Cakrabirawa dari dan ke istana. Laporan itu lantas dilaporkan kepada Presiden. Sedangkan Kolonel Saelan dalam pemeriksaan yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan mengungkapkan bahwa pada pukul 5:15 pagi hari, dia menerima telepon dari Kombes Sumirat yang diberitahu oleh AKBP Anwas bahwa ada penembakan di rumah Leimena, Jenderal Nasution, Jenderal Panjaitan dan di sekitar istana ada tentara yang tidak dikenal. Maka setelah itu Kolonel Saelan pergi menuju ke rumah Ibu Haryati dan setelah Presiden datang berita itu telah dilaporkan pada Presiden. Menurut Sugiarso Suroyo, AKBP Anwas termasuk salah satu orang yang kemudian dianggap terlibat dalam gerakan 30 September. Perwira kepolisian ini masuk dalam struktur Dewan Revolusi yang dipimpin Letkol Untung. Tidak heran jika kemudian ia terlebih dahulu dapat info soal penculikan para jenderal, di saat yang lain kebingungan dan bertanya-tanya. Sementara itu, dalam pemeriksaan Mayor Udara Sujono, yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, Perwira Auri itu mengungkapkan bahwa pada pukul 6.00 pagi, dia menanyakan kepada Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani tentang tempat yang disediakan untuk Presiden. Maka, menurut pengakuan Mayor Udara Sujono, oleh Omar Dhani ditunjuk rumah Komodor Udara Susanto. Penunjukan itu oleh Mayor Udara Sujono kemudian diteruskan kepada Komodor Udara Susanto. AKBP Mangil sendiri dalam pengakuannya menerangkan kegiatan Presiden Soekarno dari pukul 7.00 sampai pukul 9.00. Kata Mangil, setelah Presiden berada di rumah Ibu Haryati di Grogol, diputuskan bahwa tidak bisa terlalu lama di sana karena faktor keamanan. Setelah dirundingkan dengan Kolonel Saelan,
AKBP Mangil dan Inspektur Polisi Zulkifli memutuskan untuk membawa Presiden ke rumah Si Bian Ho di Jalan Wijaya 1 Kebayoran Baru. Lalu diadakan persiapan untuk pergi ke sana, tapi kemudian Kolonel Saelan memberitahu bahwa Presiden tidak jadi ke Kebayoran, tetapi pergi ke Halim. Sementara itu Kombes Sumirat dengan dikawal oleh Inspektur Polisi 1 Joko ke Panglima Brimob, setelah itu pergi menemui AKBP Anwas yang ketika itu adalah asisten operasi Komdak Jaya.